Di situ aku mulai sangat tertarik sama radio. Because that's the only place yang kita bisa dengerin radio for free, nggak harus beli kasetnya. Akhirnya keterima lah di SMA kelas 3 aku mulai siaran di Prambors. Mulai siaran. Ketika pertama kali kedatang ke Ardan knowing bahwa ternyata ada loh pekerjaan se-fun ini. Pertama sebenarnya belum nyanyi, aku lebih ke TV presenter. 99 Tofu terbentuk. Nah disitulah aku lepaskan karir aku sebagai presenter TV. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Hari ini gue Budos bersama dengan tamu spesial Retro, sahabat Retrois kita dari era 80s and 90s, dan akan seru banget cerita-cerita. Tolong diperkenalkan dulu. Halo, apa kabar semuanya? Saya Fla. Terima kasih Retroism Plus 62 udah mengundang untuk ngobrol-ngobrol. Kita yang datang. Oh, kita yang datang ya. Mengundang dan akhirnya diundang ke studio aku, ke rumah aku juga di sini. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol seputar masa lalu. Oh iya dong, yang penuh kenangan di saat kita masih sangat muda, masih restless. Masih restless. Ya, thank you banget kita udah datang ke sini. Sama-sama, jadi ya Retroism Plus 62 kan kita balik lagi ke tahun-tahun 70s, 80s, 90s ya, 80s, sebagai 70s babe dan besar di 80s, 90s. Nah, mau cerita dulu nggak? Zaman-zaman tahun 70-an. Tahun 70-an itu aku lahir ya. Tahun 76 bulan September. Gitu. Aku lahir di Indonesia, tepatnya di Bandung gitu. Tapi umur setahun aku ke Belgrade. Ke Belgrade Yugoslavia karena papa kerja di sana. Jadi balita aku di sana terus sampai SD kelas 1 aku sempat sekolah di Indonesian School di nempel sama KBRI-nya di Belgrade di Yugoslavia. Terus aku pulang ke Indonesia, tinggal di Tebet waktu itu, Tebet Timur. 80-an tuh ya. Tahun 80-an awal itu Tebetnya di Tebet Timur, sempat ngulang lagi kelas 1 SD karena umurnya masih kemudaan. Jadi diulang lagi. Aku sekolahnya di SD 01. 01 ya, itu di Tebet Timur. Di Tebet Timur. Tapi pas udah kelas 2, Papa pindah lagi. Aku ke Jeddah, Saudi Arabia. Jadi kelas 3 SD di Saudi Arabia sampai kelas 6 terus pindah ke Riyadh karena waktu itu Saudi Arabia capital city-nya pindah dari Jeddah ke Riyadh gitu. Berarti lo pindah-pindah ya? Iya, pindah-pindah. 70-an, 80-an aja udah pindah. SD 4 kali pindah, SMP 2 kali pindah, SMA 2 kali pindah. Gitu. Berarti kalau kenangan yang late 70s tuh udah lupa kali ya? Late 70s udah nggak inget apa? Paling suka nonton di TV ABBA. Abba ABBA. Dancing Terus Dancing Queen. Mulai nonton Sound of Music. Oh iya, di situ itu harus gitu. dong. Heidi. Aku juga suka ya, itu. Suka. Di sana Heidi seru ya kalau lagi ke Jerman gitu, lagi nyetir gitu kan pasti beli coklat Heidi atau sesuatu, pokoknya tahu itu dari Jerman gitu Heidi. Paling musik sebatas itu aja ya. Dulu tuh di Yugoslavia yang paling sangat ditunggu ada yang namanya European Song Contest. Iya. Itu tuh berarti lo ngalamin yang tahun berapa tuh? Aku ngalamin yang salah satu episode yang aku pegang Betacam dan VHS-nya yang aku bawa ke Indonesia, dan sampai sekarang aku suka cari ke YouTube karena semua negara aku hampir tahu semua lagunya. European Song Contest itu setiap tahun 80 kayaknya. 80 siapa masih inget nggak ininya? Pemenangnya dari kamu tahu juga ya? Tahu juga. Gila ya. Kita tebak-tebakan. Iya, dari pasti lo. Ini masih inget sih tapi lupa. Nicole bukan? Iya, lupa ya. Yang Frieden itu. Oh, kamu lebih tahu dia ternyata ya. Gila, gemes banget. Aku lupa, tapi aku masih inget tuh episode 1980 itu my favorite. Iya. Jadi Betacam-nya sama VHS-nya itu aku bawa terus. Tapi sekarang udah busuk tuh. Oh, lu bawa terus maksudnya pas pindah ke Iya, pasti kita ngerekam juga. Iya, kalau tinggal di luar negeri itu semua direkam. Karena pas ke Indonesia pasti kita bawa rekaman yang program VHS. favorit ya. Betul banget. Akhirnya ya udah di Jeddah. Di Jeddah kelas 3 SD mulai sampai kelas 1 SMP. Di sekolah Indonesia juga. Di sekolah Indonesia di Jeddah dan di Riyadh. Di Indonesia itu pertama kali aku banyak tahu tentang musik. Karena di bis sekolah. Jadi kan ada bis sekolah yang nganter-nganterin kita itu kakak-kakak kelasnya itu zaman Walkman. Oh iya. Sama CD-CD. Itu mereka setiap anak tuh kakak kelasnya bawa CD banyak dan selalu, atau kaset ya. Masih kaset waktu itu belum CD. Iya. Masih kaset itu selalu masangin lagu-lagu di school bus. Di situ ngenal Wham, ya Michael
Michael, ya George Michael, terus Michael Jackson, Madonna, Bananarama, sampai Iron Maiden, sampai pokoknya semua deh yang Keren, di situ. keren, Itu keren. aku sangat beruntung ya karena punya Lu sangat kakak kelas. ini semua ya masuk ke Iya, masuk banget kakak kelas itu otak. sangat musikal di Jeddah dan Riyadh itu. keren Iya, jadi di situ aku bener-bener cinta banget sama sama musik. musik. Belajar Ya, pertamanya ya. dari situ. Dari situ. Nah, terus dari situ lo ke Dari Riyadh kelas Indonesia. 2 SMP pulang. Cuma papa mama masih di sana. Aku harus pulang ke Indonesia dulu karena kakak waktu itu mau A1 di sana nggak ada. Jadi kita oke, pulang, tapi kita ke Bandung. Oke. Jadi dititipkan sama Jadi lo saudara tinggalnya di Bandung. di Bandung. Nah, di Bandung itu aku SMP kelas 2. Di situ aku mulai sangat tertarik sama radio. Because that's the only place yang kita bisa Iya. dengerin radio for Iya, free. betul, zaman- Nggak harus beli kasetnya. Dan aku suka banget sama radio dari SMP itu pas pertama kali ke Indonesia. Sebetulnya karir aku itu mulai dari umur 15 tahun. Jadi pas Nah, di umur 15 radio tahun. tuh ya. Ya, 15 tahun karena sering request lagu pakai koin. Suatu hari Iseng lo ya. suatu hari masih pakai baju sekolah, aku datengin Radio Ardan Oke. sebagai fans. Fans. Pengen tahu siapa sih yang angkat telepon suka itu yang mana Iya, orangnya gitu. penasaran kita ya. betul. Heeh. Jadi waktu itu ke Radio Ardan suatu hari pengen tahu seperti apa sih radio, kayak apa sih penyiar, Ini dan apa? Ruang kerjanya ruang kerjanya, mungkin. terus kok bisa musik banyak, kok seru banget gitu. Nah disitulah pertama kali karir aku mulai karena ketika masuk ke Radio Ardan itu mereka langsung, kamu siapa? Saya fans radio gitu. Saya di sini sebagai fans. Saya mau lihat kayak apa radio. Akhirnya diajak keliling. Terus mereka bilang, how can you speak English good? Terus aku bilang aku baru pulang gitu. Ya udah cek suara deh di belakang gitu. Akhirnya dimasuk ke studio Iya, produksi. langsung? Langsung hari itu juga gitu. Suruh bacain beberapa paragraf. Terus akhirnya mereka menawarkan aku untuk mengisi program minggu depannya langsung, namanya Diary Ardan. Wah, Jadi itu kayak sebuah program radio yang membacakan diary-diary curhatan pendengar. ih lucu ya. Di situ mulai aku di Oh, Ardan. jadi si para pendengar nih menuliskan ceritanya, Iya, dikirim surat kirim pakai perangko. pakai perangko. Nanti dibikin sama copywriternya. Terus lo bacain. aku bacain satu episode. Ceritanya seputar apa tuh? Percintaan, terus tentang Oh, sehari-hari mereka. sehari-hari mereka atau tentang masalah keluarga. Ada yang lo ingat nggak apa ceritanya? Banyak, kebanyakan sih percintaan, Percintaan ya, Hmm, remaja pacaran. gitu, Iya benar, pacaran. masih kecil. Nah disitulah cikal bakal karir aku. Akhirnya aku ke Indonesia, pas papa pulang ke Indonesia, aku balik ke Jakarta. Oke. Tapi lo sempat jadi penyiar di Ardan. Dubber untuk satu Dubber. program acara. Itu? Hampir setahun. Oke, ya. oke, oke. 10 bulan apa 8 apa sampai 10 bulan. Dan itu Beberapa waktu episode. 15 tahun. Iya, 15 Wow, tahun. berarti yang termuda dong di Indonesia kayaknya ya. Waktu Sampai itu ya? saat ini. Enggak juga, Mungkin banyak kok lah. dubber anak-anak juga banyak. Oh, enggak, kan di radio. Kalau di radio bener totally menjadi penyiar itu 17 tahun. Oh, oke, oke. Waktu di Prambors. Di Prambors. Yes. Nah, terus sekarang ke Jakarta nih. Akhirnya ke Jakarta. Ceritanya Prambors. Ke Jakarta, masuk ke Jakarta Selatan di Tebet waktu itu. Nggak punya temen, aku nggak paham Blok M sebelah mana. Pergaulan Aku nggak ngerti di Jakarta ini katanya Jakarta Jakarta Selatan, belum aku nggak tahu ngerti ya. timurnya di mana, aku nggak paham gitu. Ya udah, aku cuma nyari radio aja. Radio mana sih yang bisa menemani aku dalam kesendirian? Karena aku dari kecil kan banyak di luar. Iya. Terus ke Bandung, di Jakarta nggak punya temen. Akhirnya aku suka dengerin Radio Prambors. Radio Prambors, terus aku gimana caranya aku pengen jadi penyiar di radio ini gitu. Mereka punya acara namanya Tenda Mangkal Prambors. Tanda Mangkal Ya. Prambors. Tenda Mangkal itu ajang acara di mana kita bisa menyanyi, kita bisa ngapain aja, memberikan apa yang kita bisa di panggung, nanti dinilai. Itu tahun berapa ya, Flo? Itu tahun 92, 92. Oh, 92. Oke. Iya, akhirnya aku daftar jadi nyanyi, terus aku sempat menang di ajang itu. Oke. Nah, pas menang di ajang itu, aku dapat akses sama orang radio. Aku bilang aku pernah di Ardan, aku pernah bawain acara. Gimana caranya? Aku pengen ngelamar ke radio ini walaupun aku masih SMA gitu. Dia bilang, oke, nanti gimana ya caranya? Terus aku langsung telepon Ardan, bisa di fax nggak? Wih. Surat yang ngasih tahu bahwa aku pernah Lo pernah pernah membuat sebuah acara, pernah berkecimpung sebagai dubber di sana gitu. Oh ya, akhirnya di fax. Oh, jadilah itu pengalaman Iya, pertama betul. lo.
Betul, sama almarhum Mas Mufti ya. Waktu itu dari Ardan, terus di fax. Terus aku bawa fax itu, saya pengen ngelamar di radio ini. Akhirnya diikutkan. Mereka udah tutup lamarannya. Cuma lamaran aku dimasukkan ke, akhirnya mulai tes. Mulai tes sekitar 10 bulan ya, lama sekali. Tesnya? Yes, 10 bulan total Ya sampai ampun. diterima. Betul, karena pelamarnya ribuan. Wow. Buat di Prambors. Exactly. Zaman dulu itu Ih, zaman dulu dunia radio itu bener-bener sangat ya. berbeda. Betul. Sampai ada tes psikotes Dr. Sarlito all day Oh, from iya, iya, 8 Dr. a.m. Sarlito. sampai 8 p.m. Ya, tes Bener suara, loh. interview, 8 tes AM kepribadian. sampai 8 PM. 8 a.m. sama 8 p.m. It was my first time experience psikotes. Iya, dan lo masih SMA, Bo. SMA, betul. Gila lo. Ya, nggak sekolah, bodo Ya amat. Yang penting aku ampun. psikotes gitu. Dan tahan loh seharian itu. Iya, 12 jam. seharian bingung gitu. Akhirnya keterima terus? lah di SMA kelas Terima. 3 aku mulai siaran di Prambors. Mulai siaran. Ya, itu karir aku di Jakarta. Mulai dari situ. Mulai dari situ Yes. lo langsung jadi penyiar yang jam berapa tuh? Siang, aku siaran itu pulang sekolah. Pulang sekolah. Jadi jam 2 sampai jam 4 Hmm. siang. Jadi pulang sekolah langsung ke Prambors untuk siaran. Dan paling lucunya lagi waktu mau Eptanas. Jadi kalau bulan puasa itu ada namanya siaran kontakan tuh. Jam 3 pagi sampai jam 5 menemani sahur. Iya, iya. Aku lagi Eptanas waktu itu, tapi aku ada jadwal siaran. Jadi aku berangkat dari rumahku jauh di Kalimalang ya. Oh iya. Nyetir. Lumayan tuh jauh tuh. Terus udah bawa seragam segala macam. Terus sampai Prambors. Gila mandiri banget. Iya, sampai Prambors. Papa mama udah keluar negeri lagi. Jadi aku sendirian di Indonesia. Terus udah gitu siaran jam 3 sampai jam 5. Selesai siaran mandi, pakai seragam SMA, aku Langsung ke sekolah Eptanas. Gitu. Jadi nggak tidur. Eptanas. Ya itu ceritanya. Hebat deh. Kocak banget itu my childhood ya. Gila gitu. ya. Akhirnya aku siaran tahun 93 sampai 2003. 10 tahun aku Oh, di 10 tahun, Prambors. 93 sampai 2003. di situ. Nah, tapi kan selama kurun waktu itu kan lo juga sempat berkecimpung di musik sendiri. Bidang lain ya. Sebagai Betul, musikus dari gitu SMA kan. kelas 3 itu karir aku itu di radio sebagai penyiar, lalu dubber, dubber pengisi suara iklan. Jadi muter-muter jualan suara untuk ngisi iklan-iklan TV. Lalu presenter TV. Presenter TV. Ya, pertama semula belum nyanyi, aku lebih ke TV presenter. Iya, iya, iya. Jadi dulu karir utama aku yang paling banyak memberikan pemasukan itu justru TV presenter. Justru TV Iya, TV presenter. Nah, presenter itu bawain tahun acara 90. tahun 95 aku 95. udah punya acara pertama di TPI sama Ozi Saputra namanya Go Plus. Jadi itu sebelah kayak ngewawancarain artis-artis gitu. Iya, iya. Itu masih aku di situ 95 itu pertama acara TV Seru aku. ya, jadi makin Iya. terbuka, makin Iya, banyak karena sering casting, networking. suka dapet Iya, casting iya, iya. gitu. Terus bawain acara Zoom di Antv Nah, iya, iya. tahun 96 chart-chart music itu. Ada ML on TV di RCTI, ada Celebrity Sport Special di SCTV, ada McLania sama McDonald juga sempat di SCTV. Iya, iya. Aku sempat bawain acara bincang-bincang remaja, talk show di TPI. TPI. Pokoknya itu terus-terusan bertahun-tahun sampai tahun 99. Jadi presenter, penyiar radio, dubber, MC, MC of air, Iya. sampai sempat sinetron juga nyobain, Oh, iya. tapi Sinetron juga. nggak make it Tapi ya. nggak. Maksudnya aku nggak di situ, hatinya Kayaknya- nangis kayaknya. aku. Pas nunggu di syuting nggak di take itu aku nangis. Oh, gitu. Karena lama banget, datang jam 8 pagi. Terus udah gitu di take jam 8 malam. Sementara waktu itu aku juga sempat kerja di Cosmopolitan Magazine sebagai kontributor. Oh, iya, iya, iya. Jadi menulis juga, Harus menulis majalah dan ya. itu cepet juga pace-nya ya. Pace-nya cepat. Jadi Cosmopolitan Magazine dari New York itu masuk ke Indonesia itu aku sempat training sama sama tim dari Cosmopolitan New York-nya. Iya. Bagaimana cara membuat layout segala Layoutnya, macam. Nah, aku sempat visual. megang rubrik karir di Cosmopolitan Magazine. Keren, keren. Jadi nyampur tuh, ya masih kuliah, ya segala Iya. macam itu pusing akhirnya. Tapi nggak apa-apa, aku happy banget. Iya, keren, Gitu. keren, keren. Bentar, tadi by the way kuliahnya di? Aku kuliah di Perbanas. Oh iya, Perbanas. Ngambil Perbanas. manajemen keuangan, Manajemen perbankan keuangan. dan keuangan ya. Ya, ya, Sangat ya. tidak menyambung. Sangat tidak menyambung ya, tapi mungkin lo akhirnya belajar manajemen dari Enggak situ juga, dari tidak ada yang sana. masuk. Tidak ada yang masuk ya. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk karena kan di sana memang dari sisi perbankan ya. Jadi memang manajemen keuangan, pokoknya ngitung duit mulu gitu. Aku agak pusing. Dan zaman itu lagi hits-hitsnya sekolah-sekolah perbankan, ingat nggak Betul, lo? betul sekali. 90-an. Aku milih Perbanas tuh karena deket sama Prambors. Jadi gimana caranya abis Tujuannya kuliah itu aja. ngejar siaran jam 10 pagi. Iya betul betul. Jadi ya, seret, ya seret, jadi kuliah langsung.
rumah kan jauh banget di Kalimalang. Jadi berangkat itu jam 4. Karena udah macet banget. Jadi nyetir jam 4 sampai parkiran Perbanas tuh jam 6. Aku tidur. Jam 7 mulai kuliah. Sampai jam 10 kurang 20 menit aku langsung siaran jam 10 sampai jam 2. Siaran siang. Iya, Dari jam 2 pasti aku bawain acara TV tuh. Nanti jam 7 jam 8 aku kuliah lagi malam. Ada kuliah lagi malam. Ya selesai jam 10 aku pulang. Setiap hari kayak gitu. Multitasking ya. Iya kayak gitu. Ya, kayaknya ada pertanyaan. Nanya Ski? Bapak. Berarti kan sudah merasakan mendapatkan uang dari hasil Dari kerja itu. iya dari Yes, kecil. betul. Enggak banget. Itu gimana sih rasanya? Iya. Dan berapa tuh waktu itu pertama kali dapat? Dan berapa? Aduh. Kasih tahu nggak? Kasih tahu ya. Kasih tahu nggak Jadi ya? waktu itu pas tahun 93 di Prambors itu papa masih di Brunei waktu itu. Kan papaku diplomat ya, jadi keliling terus gitu. Masih dikirimin uang sih. Aku berhenti tidak minta uang itu umur 17 setengah. Jadi aku bayar kuliah sendiri karena memang udah ada pemasukan gitu. Tapi memang niat dari umur 15 tahun ketika pertama kali kedatang ke Ardan knowing bahwa ternyata ada loh pekerjaan se-fun ini yang menghasilkan dan pasti bisa menjadi salah satu pekerjaan yang bisa diseriusin gitu. Karena memang aku ngelihat suara, music segala macam itu tidak hanya sekedar penyanyi gitu, banyak hal-hal lain gitu. Iya, betul, Jadi aku udah interested banget. Jadi aku sangat musik dalam hati aku tuh sangat musik gitu. Sangat musik kayak gitu. Jadi 17 tahun aku financially independent. Aku bilang sama mama, kebetulan papaku meninggal tuh tahun 95. He was 54 karena jantung. Jadi meninggalnya di Brunei. Jenazahnya dibawa ke Indonesia. Sejak saat itu aku ya bayar kuliah sendiri, semuanya ya sendiri. Ya aku beruntung banget ya. Beruntung banget gitu dapat perjalanan hidup yang suka musik, suka radio, ternyata bisa mengantarkan aku kepada independen secara finansial di umur muda. Ketemu passionnya dan berkembang explore di situ. Exactly. Iya, keren-keren banget. Thank you. Nah, 90s, kita masih 90s nih ya. Ya, 90s itu. Musikalitasnya Fla dong cerita. Musikalitas, aku tuh sangat suka berbagai macam musik ya. Dari musik-musik emo, musik pop, musik soft rock juga aku suka. Aku dengerin Guns N' Roses. Aku tetap suka 90s sama Savage Garden yang menye-menye tapi indah. Terus aku suka sama AHA juga kalau ditarik ke belakang aku suka. Banyak sekali ya. Aku bahkan beli kaset Europe. Aku beli Laura Branigan, Samantha Fox. Aku beli George Michael jelas ya, Wham gitu. Aku suka Sheila Majid dari zaman dulu. Ya, Sinaran. Zaman-zaman itu aku suka. Aku juga suka Mas Krisya almarhum. Itu salah satu yang sangat aku koleksi karena dulu zaman di KBR itu kita selalu ngedance, kan selalu ada acara. Aku suka ngarang musik, suka ngasih musik pakai lagu Mas Krisya. Terus akhirnya berapa puluh tahun kemudian aku sepanggung sama Mas Krisya nyanyi bareng itu kayak gila ya dulu ngefans gitu. Terus ke 90s aku suka Bobby Caldwell, suka lagu pop sih sebetulnya. Tapi aku juga dengerin Deep Forest ya. Oh iya, Deep Forest ya, Something to Do yang very spiritual, very nice, very emo, earthy gitu ya earthy gitu. Aku dengerin. Tapi aku juga suka yang ditarik ke belakang Astrud Gilberto, aku sangat suka. Astrud Gilberto, saya suka banget. Astrud beraneka juga ya, beraneka gitu. Segala macam musik. Betul. Terus akhirnya mulai menyanyinya itu mulai menyanyi itu sesuatu yang nggak saya plan sebetulnya. Cuma aku nulis lagu itu dari dulu. Cuman aku tidak menguasai salah satu instrumen yang pasti gitu. Karena nggak pernah les apa-apa. Tapi aku bisa bikin lagu gitu. Jadi kebetulan punya pacar dari umur 18,5 tahun. Udah pacaran dulu ya. Iya. 18,5 tahun. Tapi pacar umur dari 18,5 tahun itu udah jadi suami sekarang. Dia juga musisi gitu. Jadi waktu itu sering bikin lagu, sering dikasihin, aku punya lagu, bikinin dong aransemennya gitu. Akhirnya bikin lagu. Akhirnya kenapa nggak nyanyi ya? Soalnya because I can create my own song gitu. Akhirnya bikin Tofu di tahun 99. 99 Tofu ya. Itu masih termasuk 90s lah ya. Iya, anak-anaknya
dari Tenda Mangkal semua. Iya dari Tenda Mangkal. Nah, bisa diceritain nggak Tofu tuh gimana sih lagu-lagunya, Tofu awalnya itu gitu? kita kenal dari 90-an awal ya, tahun 92 itu kita udah pada kenal. Karena kita masih pada SMA, ikut ajang Tenda Mangkal Prambors. Itu di Pondok Indah Water Park, kalau nggak di Hilton Hotel dulu ada pizzeria. Pizzeria, Ya, iya, di situ selalu di situ. Iya dulu banyak ya Iya, dulu acara gitu kayak ya. gitu, nyanyi, ada yang nge-rap, ada yang akapela. Ngapain Jadi lah, aku ngapain lah. bener akhirnya ketemunya di situ. Ketemunya di situ. Terus cari orang-orang yang bisa bikin musik karena waktu itu aku pengen bikin grup di mana tidak beli lagu orang. Jadi kayak ke-challenge gitu, gimana caranya bikin Kayak sering lagu. ter-challenge ya. Challenge terus memang hidup aku tuh penuh challenge. Penuh kayak makin Penuh challenge Terus? gitu. Ya udah bikin lagu tahun 99 Tofu terbentuk. Nah, disitulah aku lepaskan karir aku sebagai presenter TV. Karena memang waktunya susah. Tapi siaran radio masih. Gitu. Udah beriklan juga mulai berkurang karena ketika Tofu keluar itu banyak tenggatnya, puji Tuhan meledak ya. Iya. Terus alhamdulillah banget Unik diterima kayaknya emang. gitu. Heeh, Jadi emang bikin aku unik. sibuk. Iya. Itu mulai tuh aku udah nggak poin acara TV lagi di situ, berhenti acara TV. Udah jadi Fla jadi Tofu. iya Fla Tofu, Fla Prambors ke Fla Tofu. Fla Tofu. Gitu. Nah, kenapa Tofu ya? Udah pernah lo share belum tuh? Tofu itu tadinya kepanjangan dari nama-nama kita sih, tapi Oh, oke. aku ngeliatnya tofu itu kan sesuatu yang sangat merakyat. Jadi aku sangat percaya energi di dalam sebuah nama. Jadi apapun itu kan energi ya Yes. dalam hidup ini ya. Jadi pasti it contain some energies Energy. gitu. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang mencari nama atau apa harus yang positif. Cuman memang waktu zaman dulu Iso suami aku yang produser Tofu sempat meeting sama BMG, waktu itu BMG Entertainment, mereka selalu bilang bahwa bagaimana cara membuat musik yang semua orang bisa menikmati dari semua kalangan. Jadi itu kita agak susah ya, it takes 2 years untuk anak-anak Tofu untuk bikin lagu terus, dan ini kurang pasar, jadi kita dipaksa untuk bagaimana caranya lagu ini bisa dinikmati dari tingkat sosial manapun. Jadi kita salah satunya juga selain dari nama-nama kita, Tofu itu kan something that very mass gitu. Gimana mass itu kayak semua orang makan, Iya, seluruh semua orang pelosok paham bisa. gitu. Jadi semoga filosofi Tofu itu bisa dipenetrate ke musik kita yang bisa diterima dan ternyata it works. Terima It ternyata. works. Dulu kayak gitu. Ya. Jadi Keren, energy keren, in keren. Tofu Energy ya, ya. energy. Yeah, energy. It's all about Balik lagi energy. di energy. Yes. Terus akhirnya Akhirnya Tofu, akhirnya cerita berkarir Tofu terus lagi. sama Tofu ya, bikin lagu yang bagaimana caranya lagunya bisa dinyanyiin. Jadi inget Pak Gumilang gitu, Pak Gumilang dari BMG itu sempat bilang kalau bikin lagu dengerin ke ART rumah, suka nggak? Dengerin ke sahabat lo, dengerin ke tante lo yang udah kantoran, suka nggak? Itu baru lagu yang pasar gitu. Iya. Jadi anak-anak Tofu tuh 2 tahun sampai kayak orang gila gitu. Ini tuh sebetulnya kita bisa nggak sih rekaman? Karena bikin lagu 10, diterima 2. Suruh bikin lagi, kita bikin lagi 7, diterima 2. Jadi banyak yang ini perasaan udah bagus gitu Banyak lagunya. yang Perasaan udah tereliminir bagus gitu ya. Eliminate terus kayak gitu. Tapi ternyata disitulah kita ditempa secara mental Iya, bahwa iya, segala sesuatu itu yang nggak ada yang instan. Iya. Segala sesuatu tuh harus ya, if there is a will there is a way gitu. Memang harus berusaha gitu. Iya, Akhirnya keluarlah lagu-lagu Tofu yang memang dinobatkan menjadi lagu yang cukup jualan dan ternyata benar meledak waktu Meledak itu ya. Tahun 2001 dia. Iya. Jadi Dan tahun 99 di pasar ini banget terbentuk, ya 2001 meledak gitu. Itu awal karir musik. Di situ aku jadi shifting karir. Shifting karir. Jadi radio masih, tapi aku udah nggak bisa bawain acara TV lagi, nge-MC juga udah nggak bisa. Udah singer, jadi singer. Bener-bener jadi Ya, tapi singer. masih tetap dabar di dunia periklanan. masih. Oke. Rizky tadi mau nanya dulu. Ya, yes. Ini mundur dikit lagi dari Boleh. sebelum masuk ke Tofu. Ya. Kan Fla dulu kan sebagai penyiar radio kan pada masa itu kemudian masuk MTV. Iya. MTV Music. Pengaruh nggak sih ke dunia musik yang diputarkan di radio dengan adanya MTV? Iya, Oke. betul. Kalau ngomongin musik tahun 90-an itu dulu
Prambors itu radio yang dimana lagu baru pertama di Indonesia diputar sama Prambors. Karena Prambors itu berlangganan CD sebelum rilis di Amerika kita sudah dapat. Oh gitu. Iya, jadi kayak Offspring ya, you gotta keep it separated, jeng gitu. Itu sebelum rilis beberapa minggu kita udah dengar. Jadi memang bayar, sepertinya bayar mahal ya. Jadi makanya Prambors dulu punya The Top 40 Countdown, Prambors Top 40 Countdown, di mana preview lagu baru itu bisa sama launch-nya sama yang di Amerika. Karena ada CD 100 apa gitu namanya. Aku lupa deh. Jadi kita selalu dengar buat jadi tidak dijual ya. Memang. Tapi memang Prambors tuh punya hubungan bagus banget sih sama 107.2 Kiss FM LA itu. Ya itu punya hubungan baik gitu. Kadang-kadang kalau zaman dulu tuh indahnya tahun 90-an ya. Aku sangat senang banget karena di Prambors itu semua datang. Kalau zaman sekarang kan artis datang di hotel mana, terus pers media ke sana. Kalau zaman dulu enggak, mereka datang. David Foster itu datang ke ruang siaran. Ke radio, datang terus Bed and Breakfast, I Wanna Sex You Up, siapa tuh? Kalau Bed itu datang. Jadi lo ngalamin ketemu Jadi semuanya itu. kita diam aja ngalamin Oh semuanya my itu. God. Duran itu datang. Duran. Iya, Duran itu datang ke tempat siaran Simon ya. Terus New Kids on the Block kan udah pada pecah tuh. Kan solo-solo itu mereka datang. Joey. Iya, jadi artis lama tuh kayak Matt Bianco itu Matt mereka Bianco, datang. Rick Price itu datang. Jadi kita kayak hi, how are you gitu. Jadi kita ngobrol. Jadi banyak foto-foto aku ya sama artis zaman dulu. Itu amazing banget sih. Frente gila sih. itu datang. Itu sih yang bikin Iya, itu penyiar gila. radio tuh eksklusif senang banget. eksklusif. Iya, betul banget. Jadi Beda. jadi penyiar radio itu tahun 90-an itu senang banget karena mereka datang. Mereka datang gitu. Iya, justru mereka yang mengunjungi Mereka yang gitu loh, mengunjungi. dan apa istilahnya buat promote kan. Iya, mereka datang promote untuk interview, terus ngasih tahu bahwa besok mereka mau di Ancol, mereka di Plenary Hall Iya, Jakarta Convention iya. Center gitu. Terus ada Mereka bincang-bincang datang. interview gitu kan. Interview, ngobrol-ngobrol, Oh my segala God. macam gitu. Seru sekali. Pokoknya Seru banget. it's so lucky ya to be announcer di tahun 90-an. Seru banget. Oke, Mbak Fla, Aha. saya tertarik tadi dengan apa banyak para musisi dari luar yang datang ke Iya. Prambors. Apakah ini sebenarnya yang membentuk juga Mbak Fla untuk akhirnya menjadi seorang penyanyi dengan hadirnya mereka? Itu satu ya, satu oke. ya. Yang kedua, Aha. dengan banyaknya profesi yang diemban sama Mbak Fla ini Oke. ya, dari penyiar TV, digeluti, Digeluti. penyiar TV, penyiar radio, Yes. bahkan sampai musisi, apalagi dari voice dubbers, voice TV, artist. udah ya. Yang paling sebenarnya seret istilahnya sama Yang paling serak. Passionate Mbak Fla, ini yang benar-benar passionate dari kecil itu yang mana? Jadi Semua- profesi yang ada tuh. Waduh, susah ya. Aku semua menikmati. Jadi kalau dalam hidup tuh I always enjoy every chapter dan semua pekerjaan aku. Karena sebenarnya sih saling berhubungan ya. Sama-sama di entertainment. Iya. Ada hubungannya dengan music dan entertain people gitu. Iya, betul, Semua betul. sama sih. Aku suka banget jadi presenter TV. Sangat-sangat suka. Talk show dulu aku hampir 2 tahun di TPI itu agak serius gitu. Kalau di Antv dulu aku punya Zoom sama Anjasmara, itu chart-chart lagu Indonesia. Jadi interviewnya ya musisi. Tapi kalau di Bincang-Bincang Remaja itu dulu acaraku itu setiap Sabtu 1 jam itu live. Itu ngawancarain kayak menteri, terus menteri kesehatan atau dokter. Jadi memang segala sesuatu yang hubungannya agak serius Yang lebih gitu. serius. Dan aku sangat menikmati itu. Iya, iya. Semua aku suka, presenter TV suka. Cuma memang sudah lama aku tinggalkan sejak Tofu sibuk. Nyanyi juga aku suka banget. Soalnya it's very amazing when you wrote a song and then you sing it, you record it, and then Iya. And then you lo ke Papua gitu, and then everybody sing your own Iya, song yang you lo share bikin di the song studio ya. gitu. Itu rasanya tuh Rasanya gila banget gitu. priceless ya. Priceless banget. Itu suka juga. Daber iklan aku cinta banget. Makanya sekarang masih berkecimpung di radio punya studio audio post yang hubungannya dengan iklan karena it was my passion, karena dubbing itu dari 15 tahun Dari ditarik. 15 tahun. Iya, jadi semuanya indah. Kalau disuruh pilih satu nggak mau. Nggak mau, Pak Nur nggak mau. Semuanya Karena happy. semuanya. Iya.
Terus tadi yang pertanyaan pertama? Tadi yang pertama itu kan apakah karena Oke. banyaknya artis itu yang Aku bukan karena artis datang ke radio, ada some of them yang I interviewed juga. Kayak Roxette, aku interview Cranberries juga pernah gitu. Tapi itu acara TV ya. Spice Girl juga pernah diwawancarain. Tapi itu acara-acara TV. Jadi bukan karena mereka ketemu sama artis internasional, tapi karena denger lagu itself Iya, gitu. the song Jadi aku itself. tuh tipe orang yang kalau dengerin lagu itu bisa masuk gitu ke Iya. jiwa ya, especially when you love the aransemen musiknya, the voice, the lyrics segala lyrics, macem, terus dengan mixing mastering yang bagus gitu. Aku tuh suka banget dan so in love with music gitu. Pengen banget gitu bisa menciptakan itu dalam bentuk lagu. Itu yang bikin Itu aku yang bikin I love music, I want to create my own music waktu itu seperti itu. Makanya dulu sempat bikin Tofu dan untuk proyek Idealis aku bikin Sparkling Sane. Gitu setelah Tofu Setelah aku bikin Tofu. Sparkling Sane itu yang proyek Idealis ya yang bahasa Inggris, lagunya chill out, ada yang elektronik juga gitu. Because I love to create something in a music level Iya, gitu. iya. Gitu. Iya, keren. Suka soalnya sama semuanya. Oke ya, Pak Lur. itu udah ada yang sabar. XK. Yes. Itu kan waktu zaman-zamannya bikin Tofu, Yes. video klip itu adalah salah satu bentuk promosi yang Betul. Ya. yang benar-benar Gila sih dulu. serius ditanggapi Betul oleh, banget. ya Yes. industri. Aku ingin tanya dulu itu ceritain dong gimana sih rasanya pertama kali karena bikin lagu terus bikin video klip tuh ada Itu gila banget ya. Bikin Gimana lagu sih dan bikin rasanya? video klip. Zaman dulu tuh membuat video klip gitu Iya. ya, music video itu right banget buat musisi. Betul. Karena itu kan zaman dulu tuh video klip itu dibuat sangat serius Iya. dan mahal. Video klip itu kan mahal, Iya. ada yang pakai kamera film, terus direktornya juga bagus-bagus gitu. Jadi sesuatu yang bener-bener bikin wah gitu. Wah. Jadi pertama kali syuting itu tahun 2001. Itu Cinta Semu. Iya, Cinta Semu lagu pertama. Ini melibatkan banyak orang di beberapa setting place gitu, di rumah dan di klub di JJ Duit depan Tanah Mor. Oh. Dulu ada klub namanya JJ Duit, inget nggak? Nah di situlah itu syutingnya Tofu di situ dulu, di situ. Rizal Mantovani Rizal Mantovani yang direct. ya. Oh. Terus dengan ring light dia itu zaman sekarang kan kalau YouTuber udah pakai ring light ya. Iya. Tahun 2001 itu kita ngeliat ring light kayak wow, ini bikin muka cantik banget ya. Terus kalau kita pakai kontak lens gitu, karena memang harus pakai kontak lens kan. Pemakeupnya juga yang bagus-bagus gitu ya. Harus pakai kontak lens abu-abu. Nanti kalau kita ngelihat kayak ada ring lightnya itu ada Oh di iya, kontak ada lensnya itunya. bulat gitu. Jadi kayak mata kita kayak berbinar. Padahal itu ring light gitu. Syutingnya lama, bisa dari pagi sampai pagi lagi gitu. Dan itu amazing banget karena kita tahu gitu produksinya itu mahal. Zaman dulu itu syuting klip itu bisa sampai 80 juta. 55 Wow. juta zaman itu Zaman itu ya. loh. Kalau kamera film itu bisa sampai 80 juta tahun segitu. Tahun segitu. Tahun segitu. Jadi kita bahagia karena label mau membayari Iya, lagu betul. kita dalam bentuk visual yang Iya. indah. Terus kita juga tinggal duduk karena kita baju segala macam udah Iya. disiapin itu kayaknya itu karena waktu itu umurnya masih 24, 25 itu sesuatu yang sangat membahagiakan Iya, untuk musisi. bahagia banget. Karena susah banget dikontrak sama label Iya. dulu Dan kan. storyline-nya juga ya, Say. Iya, itu Storyline-nya meeting dulu. biasanya Meeting udah dulu. ada Meeting. Iya. ceritanya banget Iya, gitu, biasanya apa yang mau dibawain. betul. Meeting sama Rizal Mantovani gitu. Kita karena kamu dance lagunya kita di klub ya, kita begini pokoknya fun, pokoknya colorful gitu. Meeting gitu deg-degan. Cepat pagi berangkat mau syuting klip gitu. Kita pernah pakai satu kamera film waktu itu. Judulnya Hidup Cuma Sekali. Lagu Tofu itu kameranya kalau dilihat di YouTube sekarang lagu Hidup Cuma Sekali itu masih bagus banget secara visual ya, padahal itu kan dibuat tahun 2003. Tapi bagus banget pakai kamera film itu. Itu salah satunya. Satu-satunya yang pakai kamera enggak sih. Pertama kali pakai kamera film. Bagus banget deh. Iya, iya. Zaman Yang dulu tahun gitu itu ya. Zaman dulu tuh segalanya serius 20 gitu. tahun lebih loh itu. Iya gila ya, pas 20 tahun. Berapa lama biasanya durasinya untuk bikin satu film video klip? Satu video klip, satu hari penuh ya. Satu hari Bisa penuh. 24 jam. Jam 7 pagi itu kita harus udah make up.
kita mulai di syuting tuh biasanya jam 9 seperempat itu mulai syuting. Apalagi kalau 2 tempat ya. Nanti jam 4 sore, jam 5 biasanya pindah tempat. Kalau memang 2 tempat kita bisa kelar jam setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi. Untuk satu lagu saja. Hampir 24 jam Iya, berarti. hampir 24 jam. Terus sebelumnya juga kayak fitting bajunya itu juga bisa berkali-kali. Terus kadang ada tes make up juga. Pokoknya dulu tuh everything is so serious gitu. Iya, betul, They betul. put it everything so seriously gitu. Terus pemake upnya juga ada 2, terus rambut segala macam semua udah kayak semuanya udah kayak apa? berminyak dikit langsung ditacap gitu. Pokoknya kalau sekarang kan serba instan ya, cuma dipermudah ya sekarang. Sekarang ya. permudah segala Semua macam serba banyak gampang. Dulu banyak yang tuh sudah komplit. dipermudah. Betul. Nah, Nanya ngomong-ngomong lagi. video klip. Udah mengalami proses bikin video klip dan sebagainya. Ketika yang paling menyenangkan itu ngelihat video klipnya Tofu misalnya. Iya. Itu pada saat review di post pro Iya. atau pas masuk TV. Oke, itu 2 yang sangat senang. Karena kalau udah selesai, kita udah ada offline-nya gitu. Edit offline ya, belum total tapi offline. Jadi kayak tut 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 tut. Itu kita ngeliatin ya kan. Ih, gila bagus banget gitu. Itu deg-degan gitu. Terus pertama kali di MTV keluar, itu juga mengerikan Wah, sih tuh. rasanya. Mengerikan. Apalagi sempat kepilih sebagai MTV Exclusive Artist. Oh. Jadi video klip kita diputer untuk on airnya itu airtime-nya jauh lebih banyak dibanding yang lain karena kita eksklusif artis iya, gitu. iya. Ya Tofu tuh seru sih, masa-masa seru karena sempat manggung di Amerika juga. Wow, keren. Sempat manggung di Jepang sama di Esplanade Singapura. Oh, keren. Iya, waktu itu emang jangan lucu aja gitu. Lucu, Maksudnya ya waktu itu di Amerika sempat di LA sama di New York. Waktu itu acara 17 Agustusan. Kalau di Jepang itu sebetulnya hal-hal kayak gitu tuh kita yang harus approach sih. Karena aku dulu orangnya, karena kebetulan manajemen juga dipegang sama suamiku Iso, tapi aku juga banyak berpikir gitu, ini harus diapain ya, bagaimana caranya. Jadi kita arahnya. sering aku tuh kalau ke Bali gitu suka bawa promotion package. Jadi kayak Tofu itu siapa, udah ngapain aja. Jadi kalau lagi clubbing ke Bali itu aku nyari-nyari orang bule-bule, siapa tahu mereka adalah IO, dan akhirnya sempat kita manggung di Esplanade Singapura karena karena itu kenalan hasil itu. gitu. Oke gitu. Oh, I'm an EO in Singapore. Oke, I got a promotion package, langsung just this is my band gitu. Dan itu nyantol kayak gitu. Gesit ya. Gesit. Jadi memang kalau band langsung. itu memang harus pakai hati Harus. gitu, harus kita yang penuh. Kita sempat manggung di Jepang juga, di Kyoto waktu itu. Show untuk orang Jepang tapi full. Keren. Zaman muda ya. Cocok banget. Iya, Gue mau nanya. Oh, ini nih satu lagi. Yes. Terus tadi terkait dengan yang video klip itu ya kan, masih video klip. lagu-lagu itu kan setiap ada passion yang masing-masing dari lagu-lagu itu. Ya. Itu gimana ininya curious-nya ketika lagi itu punya passion, maka aku punya ini warna masing-masing kan gitu. Ya. Ketika jadi itu wah ternyata seperti ini, atau jadi apa lagu dari lagu pertama sama lagu kedua tuh ada bedanya. Oh, pasti beda sih. Karena kan kalau kita bikin video klip itu pertama dari tema lagunya. Iya. Biasanya lagunya riang, apakah senang atau sesuatu yang derita gitu. Biasanya kan love song gitu ya. Itu pasti ya kayak boardnya itu biasanya kita duduk bareng dari musisi, terus sama pihak label, kira-kira punya ide apa dari bandnya. Nanti ditulis kira-kira, terus diajuin ke direkturnya. Selama ini sih selalu Rizal Mantovani waktu itu, selalu ya. Jadi dicari kira-kira mana yang tematiknya pas sama lirik, Iya. sama lirik gitu. Apa perlu orang lain atau kita jadi modelnya seperti itu. Kadang-kadang kita pakai model juga dari orang lain, tapi kadang-kadang kita juga modelnya gitu. Kayak di Mimpi Terindah itu Tofu kan bertiga. Iso ada main piano di depan video klipnya. Terus aku sempat bilang ini harus ada model laki perempuan dong, karena lagunya kan Mimpi Terindah tentang something yang when you love someone so bad gitu. Nggak usah kata pihak label, modelnya kamu aja. Kita cari orang lain seakan-akan berdua. Ya udah, jadi aku sama aduh siapa sih namanya lupa. Udah tua nih pokoknya. Model. Sama artis yang sangat terkenal Artis, gitu oh, ya. oke. Terus ya udah aku jadi kayak syuting seperti jadi model juga, nyanyi jadi model juga. Kadang-kadang kayak gitu. Iya. Terus ada juga yang nggak usah ada tema, yang penting
happy Apa aja, kayak lah, di Takkan, lagu Takkan itu, Takkan ya takkan ku lepas dirimu kekasih, itu nggak ada tema. Kalau dia ngeliat lagu Takkan yang guest music yang sempat di recycle sama Tofu itu isinya cuman nggak ada, cuma rame orang, colorful, terus happiness vibe aja, vibe happy gitu. Karena Iya, iya. juga nggak ada artinya, cuma enak dilihat aja Happy-happy karena bagus, aja. ya. Bajunya harus bagus ya, Iya, gitu. iya. Nanti pakai Colorful baju pasti designer ya. kayak gitu. Gitu ceritanya, depends on the lirik dan keputusan Tema. bersama. Oh iya iya iya. Gitu. Seru seru Oke, seru oke, seru. saya mau tanya nih. Yes. Iya Pak Lur. Iya Pak Lur. Tofu menarik sekali. Itu sebenarnya Tofu kalau bisa dibilang satu grup, bukan band ya? Iya, trio. Tapi kita manggung selalu band. Oh, manggung Iya. satu band. Oh, ada bandnya juga. Ya, ada additional player. Tapi biasanya itu genre-nya apa yang kalian bawakan? Genre pop sih sebetulnya. Genre Sebetulnya pop. Tofu itu sangat pop. Mungkin ada sedikit dance-nya, tapi memang ada sentuhan R&B, hip hop, tapi sebetulnya it's totally pop. Tapi vibe-nya emang selalu happy ya. Ya emang ada Happy-happy R&B-nya, ya. ada karena ada rap-rapnya, tapi Iya, sebenarnya iya. itu pop sih, pop gitu. Kesannya 90s loh, ya. Iya ya, Iya, jadul walaupun sih ya. 2000s. Karena Iya, orang-orangnya apa-apa. juga retro ya kan. Iya, Pak Lur udah. Udah ada yang Udah. ngomong nanti. Retro. Nah, aku mau nanya ini Yes, yang apa? berhubungan dengan 90s. Yes. Fla ngerasa nggak kalau lo tuh sebenarnya sebagai trendsetter juga gitu loh, as in style, Tahun 90-an? fashion, iya, Set sih, apalah gitu ya. rambut lah, apa-apa gitu loh kan. Tahun 90-an tuh Iya kan masih jarang, maksudnya. Masih jarang ya? Orang pasti inget Fla juga ini 90s. gitu ya, bajunya agak aneh-aneh dulu Aneh, ya. Aku sekarang nggak aneh kan. Enggak. Tahun 90 itu karena memang dulu nggak ada sosmed ya kan. Iya iya. Heeh. Terus Paling majalah ya. Mall juga terbatas gitu. Jadi kita tuh kayaknya mau express ourselves tuh bingung Iya, ya iya, zaman dulu. Tapi kita kreatif. Iya, iya. Anak-anak dulu kan kreatif kan. Dan Tiba-tiba itu ada kan emang gaya lo gitu, gitu ya. Heeh. Itu juga aku bingung tuh. Kenapa banyak orang bilang katanya aku gayanya agak lain. Oh serem ya. Bagus dong. Sebetulnya enggak juga sih. Aku bukan tipe orang yang ngikutin tren. I don't really That's good into lah. trend gitu. Orang pakai apa aku nggak pakai. Aku pakai baju yang nyaman. Sebetulnya aku tuh sangat cuek sebetulnya. Iya, iya, iya. Kalau siaran tuh aku suka pakai celana gombrang yang serlutut kayak Billie Eilish gitu. Terus pakai kaos oblong. Pakai kaos kegedean. oblong, pakai kaos oblong. Emang suka kegedean-kegedean kayak gitu. Rambut warna-warni. Mungkin itu dia pilihan-pilihan ininya, Rambut ya? aksesoris atau Oh apa? iya sih aksesorisnya. Oke, kenapa Tofu banyak aksesoris? Sekarang saya buka Iya, rahasianya. iya, iya. Anak-anak Tofu itu tidak pernah beli baju yang mahal. Jadi kita Nah. kalau ada thrift shop, Iya, itu kita iya. senang banget. Jadi kita selalu nge-thrift shop gitu. Jadi kayak ada, wah ini ada baju-baju second di mana nih? Kita suka. Suka. Jadi suka Beli-beli thrift lah. shop ya. Thrift shop kita nggak macam-macam. Jadi paling males kalau syuting tiba-tiba kamu fitting sama desainer ini, kita udah lihat-lihatan aja. Malas. Karena malas diatur gitu. Pengennya tuh Iya. ya udahlah yang biasa aja gitu. Tapi ya topi karena malas ada hairdresser. Kan banyak tuh. Pengennya yang bebas-bebas Iya, aja pengen bebas aja. maksudnya. Kalau emang rambut lagi nggak bagus ya udah diikat aja, pakai anting gede, pakai topi fedora gitu. Makeup sendiri itu. aja. Iya, Ya 90s udah banget. gitu. Males gitu kalau berlama-lama di salon, di make upin gitu. Aku nggak begitu. Iya nggak gitu. Nggak begitu. Jadi kalau seandainya lagi di belakang panggung gitu, misalnya SCTV Award gitu atau Panasonic Award, yang lainnya pada bawa makeup Iya, artis sama sibuk dengan- hairdresser gitu ya. sibuk dengan Gua bilang, gila nih pasukannya." orang-orang mau ya spend 2 jam untuk Untuk itu. rambut, gitu. Aku yang no, aku cuma iket rambut, hop gede, fedora, makeup sendiri. Kadang-kadang si bulu matanya itu aku males pakai lem, aku gambar ya pakai bulu matanya aku gambar Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi sebetulnya kalau dibilang kok dulu gayanya lain daripada yang lain, enggak juga. Justru kita paling simple. Tapi justru kan original berarti ya. Ya otentik ya. Otentik. Pokoknya paling simple gitu karena nggak mau diatur. Anak-anak Tofu tuh nggak mau diatur. Makanya kita suka sedia kalung, anting, topi itu Tinggal- untuk menutupi kemalasan kita Menutupi mendesain desain baju-baju gitu karena aduh it takes a lot of energy ya kalau seandainya harus fitting nanti kurang ini kurang itu iya, iya, udahlah iya. gitu. Just simple Iya, iya. aja gitu. Sementara lu urusannya energi, all good energy All gitu good ya. energy, vibe-nya harus Vibe-nya harus oke. oke, semuanya oke. Ya simple tapi happy Iya. gitu.
Nah itu berarti nyambung ke sekarang. Sekarang kegiatannya apa nih, Fla? Sekarang Sibuk kegiatannya. apa nih? Heeh. Oke, sekarang kegiatannya ketika usia sudah 40, aku banyak lebih bukan terbawa ya, secara otomatis itu seperti ada panggilan dari jiwa aku. Aku more into my spiritual side. Spiritual side. Ya, spiritual side gitu. Ada banyak message yang aku dapatkan tentang segala sesuatu yang aku harus jalani dalam hidup gitu. Jadi aku sedang mempersiapkan sebuah YouTube channel. Oh ya. Wow. Tetap YouTube channel yang sebentar lagi aku launch. Oke. Aku udah siap semuanya. Oke. Jadi Nanti share memang- ke Instagram kita ya. Oh ya pasti. Tapi tentang spiritual. Oke, Tentang nggak apa-apa. spiritual ya. Tentang spiritual. Jadi banyak membahas tentang human consciousness, tentang ngebahas tentang bagaimana perjalanan jiwa manusia dari kita yang sebenarnya adalah bukan manusia fisik, tapi manusia roh energi yang sedang berevolusi. Iya, iya. Something like that. Ya. Kamu dalam ya. Iya, sekarang sejak umur 40 tahun ya. Tapi itu segala sesuatu itu memang jalan sedemikian. Iya prosesnya loh. Ya, itu proses sedemikian, it's just flowing. Memang mengantarkan aku ke sana. Oke. Oke, gitu. Untuk sementara itu. Untuk sementara itu dulu. Dari sisi spiritual, tapi kalau dari sisi dunia physical material, ya ini adalah kantor yang aku bangun Iya, sama iya. ISO. Ini ya. Ya betul, Sparkling Studio di Kemang. Jadi kita setiap hari ya service klien gitu, service klien. Karena kebetulan klien-kliennya juga, karena aku sudah lama di dunia iklan, jadi mereka Iya. juga banyak yang kenal. Terus ya setiap hari ya WA aku sama ISO tuh 100%, Sibuk ya. 75% kerjaan, 25% anak. Iya. Mhm. Gitu aja udah. Jadi cuman ya gitu juggling between bekerja, Kerja. ngurusin anak, ngurusin kantor, Iya, iya. gitu. Kalau ada nyanyi sekali-sekali oke, tapi anak-anak Tofu sekarang udah tidak sibuk di dunia musik. Jadi mereka udah punya pekerjaan yang agak susah ditinggal. Tapi tahun lalu kita sempat ke Taiwan manggung, Tofu Reunion. masih ya, Iya, ada. Tofu Reunion berempat ya sekarang ya. Uya sempat keluar, tapi Reunion dia masuk lagi. Tahun lalu kita sempat ngeluarin album, mau bikin klip, nggak ketemu waktu sampai sekarang. Jadi digituin aja akhirnya. Tapi ada di Spotify. Oh, oke, Tofu oke, oke. Reunion ya. Tofu Reunion ya. Oke, Kita oke. sempat bikin 2 lagu, cuma belum kita promoin. Mungkin tahun ini kalau ada waktu, karena anak-anaknya nggak di Jakarta. Oh iya, jadi susah juga. Susah, pada kerjanya di luar kota ngumpulinnya. semuanya. Iya, iya. Jadi bekerja, berkarya, dan Ngurus anak. ngurus Ya, anak. sekarang lagi ada YouTube channel. YouTube channel ya. Jadi harapan-harapan ke depannya. Harapannya semoga segala sesuatu yang kita jalani untuk semua orang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Tapi saya sangat percaya gitu, segala sesuatu yang diniatkan dengan kepositifan, segala sesuatu yang diniatkan dengan kebaikan, itu pasti kita menyebar benih baik juga. Iya. Dan Amin, apapun amin. pekerjaan itu, kalau saya dirintis, itu pasti bisa besar. Dan itu tidak hanya dalam dunia yang aku hadapi gitu. Iya. Entah itu jualan, entah itu karir kantor, ataupun apapun itu. Pokoknya intinya itu fokus ya, sama seperti hukum alam semesta, the law of focus. Kalau nggak fokus itu nggak akan gimana-gimana. Nggak akan, Ya. Terus kita manifest juga. Yes. Pokoknya segala sesuatu tuh kebaikan gitu, pasti akan melahirkan kebaikan. Begitu. Gitu. Satu lagi. Kayaknya kalau dari tadi gue denger cerita Fly ya, sangat juga erat berhubungan dengan lagu, dengan musik. Ada nggak lirik-lirik lagu tuh yang nempel banget sama Fla sampai terbawa Lirik-lirik lagu? sekarang? Heeh. Saya tuh justru dari umur 40 saya lebih mendengarkan lagu yang tanpa ada liriknya. Oh iya, Iya. lebih ke Lebih musiknya, ke musik, melodinya. lebih ke musik dan aransemen dan sound-soundnya. Oke. Jadi banyak lagu yang kita dengerin itu kita bisa deep down gitu. Yang paling saya suka sekarang itu ada sebuah indie album ya, judulnya The Ambientalist. Jadi itu lagunya itu sangat kosmik dan iya? sangat spiritual dan sangat indah gitu. Jadi itu chill out jatuhnya, tapi tetap ada beatnya. Iya, It talks about universe gitu. Kalaupun ada lirik tentang universe, tentang soul journey, Iya. ya something very deep to your
within, your soul within Inner, gitu, ya. something to do. Aku sekarang lebih mendengarkan musik seperti itu. Tapi kalaupun lagi santai, paling Astrud Gilberto tetap dari SMA aku dengerinnya. tetap ya. Astrud Gilberto. Iya, iya, iya. Itu. Berarti semua tuh nyambung ya. Iya, nyambung Nyambung semuanya. banget lah gitu. semuanya itu, sampai dengerin musiknya pun kayak begitu. Iya. Karena itu paling suka sih, santai ya. Dia tuh santai gitu. It takes you to another level of consciousness gitu rasanya kalau mendengarkan itu gitu. Kayaknya kena banget ke dalam gitu. Tapi jarang ada, ya kalaupun ada liriknya itu cuma sedikit gitu. Ya tentang alam semesta gitu, tentang vibration, tentang life journey gitu, Iya, iya, tentang pain in your past, tapi you can turn it into wisdom. Pain you can turn it into sophistication gitu, something to do with the meaning of life itself gitu, the Wah. meaning of soul itself, something like Wah. that. Boleh yang minta rekomendasi itu kalau yang sekarang tuh siapa? Kalau yang saya tahu zaman itu tuh ada semacam Yani, Kitaro itu ya. Oke. Enya gitu. Oke. Kalau yang kekinian sekarang siapa tuh yang paling bagus? Nah itu dia masalahnya, kamu menanyakan orang bukan orang kekinian. Berarti mau korek ya kayak si Kitaro, Yani itu. Ya Kitaro ya, ini Frente Iya. gitu ya dulu ya, lebih ke meaningful ya, Bjork kali ya. Di York, iya. Bjork, ya. Aduh iya suka banget tuh. Dulu sih Deep Forest ya yang aku dengerin Deep ya. Forest. Deep Forest ya. Kalau Enya? Enya juga Enigma itu ya, Enya gitu. Ya aku suka lagu-lagu kayak gitu. Iya, betul. Enya gitu. Iya 90s sih Yang mulai itu. ya sudah banyak dulu. Fatboy Slim juga Ada, lumayan ya. lucu ya dulu ya. Fatboy Slim gitu. Tapi Enya itu gila sih. Ya something like that. Iya, gila Rootsnya suara. dari situ ya. Ya. Rootsnya dari lagu-lagu yang sangat sangat ambience ya. Ambience. Sangat ambience Alam itu. Ya alam atau universe. Vla, Ya. berarti bisa jadi narsum lagi nanti nextnya kita ngomongin itu. Apa tuh? Iya, yang berhubungan dengan lagu-lagu yang Oh oke. spiritual. Nanti aja tunggu 90s. kalau YouTube channel aku keluar. Yes, betul, Yes. exactly. Exactly. Udos yang diundang. Iya, nanti kita datang lagi ke sini dong. Iya dong, pasti. Oh, ngobrol-ngobrol Dengan senang lagi hati. itu Iya. asik. Ya sudah kalau begitu. Yes. Pak Lur, masih ada pertanyaan? Nggak, cukup. Tidak ada. Penonton yang lain pada kemana nih? Fotonya lagi tidur-tiduran. Lagi Orang cari ambience. Ya sudah kalau begitu Retrois, kita udah seru banget dengerin Iya, cerita dari gila Vla. banget ya. Sampai next Thank you episode. banget. Paling kita dulu, Thank you ya. kita dulu ketemu zaman By aku the way, SMA udah kita kenal. zaman SMA udah kenal ya. iya. Jadi waktu Vla kecil dan Budos kecil, nanti kalau ada fotonya kita share. Betul ya. Oke, Retrois, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Like, share, and comment, subscribe. Dah.